Di kitab suci kita juga disebutkan bahwa jika tidak ada kemunculan Buddha, jika tidak ada ajaran Buddha, ya, maka praktek spiritual yang ada di muka bumi ini hanyalah praktek sila dan samadhi. Ya, syukur-syukur masih lebih baik kalau mereka yang mempraktekkan sila dan samadhi. Tetapi kebanyakan orang juga hanya mempraktekkan sila saja. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Praktek-praktek di luar Buddhisme itu hanya mengagung-agungkan praktek sila. Dan dari sejauh pengetahuan saya di masa lalu ketika mempraktekkan ajaran-ajaran di luar Buddhism, sila-sila mereka pun juga membingungkan. Ya, kadang membunuh binatang boleh, ya, kadang dilarang dan lain sebagainya, begitu, membingungkan begitu praktek-praktek silanya gitu. Kemudian praktek-praktek silanya itu yang membuat saya dulu itu jadi kayak kok dari dulu bahkan sampai sekarang yang di luar Buddhism hanya mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya kalian harus sabar. Ya, semua diajarkan itu di ajaran manapun. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara melatih supaya kita itu benar-benar sabar gitu. Kan itu tidak diajarkan. Ya pokoknya gitu. Pokoknya kita harus jadi orang yang sabar gitu. Pokoknya kita nggak boleh marah gitu. Nggak boleh. Nah, caranya seperti apa tidak disebutkan. Itu yang membedakan. Ya. Mungkin Anda juga pernah mengalami kan, mempelajari aliran-aliran spiritual tertentu diajarkan kita harus mempunyai jiwa yang sabar, penuh cinta kasih, penuh belas kasih, ya. Jarang berhasil mempraktekannya, sering gagal kan. Ketika ada kejadian yang Anda tidak suka, Anda nggak sabar, muncul-muncul aja gitu. Baru setelah itu ingat, oh saya dilarang ya untuk marah-marah ya, saya udah melanggar aturan ini, aturan itu gitu. Nah jadi di luar Buddhism dari dulu sampai hari ini ya seperti itu gitu. Yang ada hanya aturan-aturan, kamu nggak boleh marah. Pokoknya nggak boleh marah. Caranya gimana nggak ditunjukkan. Nah yang membedakan dengan ajaran Buddha adalah Buddha tidak hanya mengajarkan kepada kita bahwa jadi seseorang itu harus sabar, penuh kasih, penuh metta dan lain sebagainya. Tidak berhenti di sana. Buddha menunjukkan caranya bagaimana supaya hati dan pikiran kita itu menjadi sabar sebagai sifat kita. Secara otomatis kita jadi orang yang sabar. Secara otomatis kita jadi orang yang penuh metta, penuh karuna dan lain sebagainya gitu. Ya, itu ditunjukkan oleh Buddha. Caranya seperti apa? Pertama, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Ketika seseorang tidak bisa sabar, tidak bisa memunculkan cinta kasih, welas asihnya, itu kan karena kilesanya belum ditundukkan kan? Iya enggak sih? Ya. Yang di luar Buddhism tidak menunjukkan cara bagaimana untuk menundukkan kilesa-kilesa tersebut. Menundukkan saja tidak diajarkan, apalagi menghancurkannya. Ya, nah Buddha mengajarkan cara untuk menundukkan kilesa. Pertama, kilesa-kilesa yang kasar, yang biasa Anda keluarkan melalui mulut Anda, yang biasa Anda keluarkan melalui perbuatan-perbuatan tubuh jasmani Anda, itu harus ditundukkan dulu, dikendalikan dulu melalui praktek sila. Ya. Nah, tetapi mungkin ucapan Anda sudah terkendali, ya. Anda ucapannya selalu baik, lembut, ya, enak untuk didengar. Perbuatan tubuh Anda juga sudah baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, sudah bagus gitu ya. Tapi pikiran Anda masih kotor. Kan bisa begitu kan, ya. Jadi Anda pengendalian dirinya terhadap ucapan yang buruk dan perilaku tubuh yang buruk sudah sangat sempurna, tapi pikiran Anda kotor. Ya, dan Anda tidak ditunjukkan oleh guru Anda bagaimana membersihkan pikiran dan hati Anda yang kotor tersebut. Nah, kita beruntung Buddha menunjukkannya. Bagaimana cara melatih supaya pikiran kita ini bersih. Nah, kilesa-kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran yang seperti itu
tidak bisa dikendalikan melalui sila. Saya ulangi lagi, sila-sila Anda tidak bisa mengendalikan pikiran buruk Anda. Sila-sila Anda itu hanya bermanfaat untuk mengendalikan ucapan buruk Anda. Bermanfaat untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan tubuh jasmani Anda yang buruk. Ya. Tetapi untuk mengendalikan pikiran tidak bisa. Nah, oleh karena itulah untuk mengendalikan kotoran batin yang berkecamuk di dalam pikiran, yang harus dilakukan adalah mempraktekkan samadhi. Konsentrasi. Anda harus berjuang untuk bisa mencapai jhana. Ya, hanya ketika Anda sudah berhasil mencapai sama samadhi, konsentrasi yang benar, maka pada saat itu kilesa kotoran batin yang berkecamuk di dalam pikiran tadi berhasil Anda tundukkan sehingga nggak bisa muncul untuk beberapa waktu. Ya, nah. Bahkan ketika Anda sudah mencapai jhana, kilesa-kilesa tadi itu hanya bisa Anda kendalikan untuk beberapa waktu saja. Bahkan untuk mengendalikan untuk tidak muncul selama 1 hari penuh tidak bisa. Kalau Anda ingin mengendalikan supaya kilesa tidak muncul selama 1 hari penuh, Anda harus berulang kali masuk ke dalam jhana. Mungkin bisa 2 kali, 3 kali masuk ke dalam jhana gitu dalam 1 hari gitu. Tapi kalau hanya sekali saja masuk ke dalam jhana biasanya susah untuk bisa menjaga pikiran ini bersih 24 jam ya. Nah, sehingga sekarang Anda tahu kilesa yang kasar ditundukkan dengan sila, kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran ditundukkan dengan apa? Samadhi, dengan jhana. Tetapi walaupun sudah ditundukkan seperti itu, kilesa masih bisa muncul lagi. Oleh karena itu tujuan latihan kita adalah untuk membuat kilesa itu tidak bisa muncul lagi kan. Ibaratnya pohon, kalau hanya ditebang di ujung pangkalnya aja, selama akarnya masih di dalam tanah, pohonnya masih tumbuh lagi. Ya, kilesa-kilesa yang sudah ditimpa sama jhana, ketika Anda keluar dari jhana, kilesanya masih bisa muncul lagi. Nah, supaya pohon itu tidak bisa tumbuh lagi, Anda harus cabut hingga sampai ke akar-akarnya. Ya. Nah, kilesa juga begitu. Supaya kilesa itu tidak bisa muncul lagi, maka kilesa tersebut harus Anda cabut dengan menggunakan praktek vipassana. Ini adalah praktek kebijaksanaan. Ya. Nah, ini adanya di dalam Buddhisme. Ya, nah sekarang jadi Anda tahu bahwa rute latihan kita untuk membuat hati kita itu sabar, penuh kasih, itu seperti itu. Ya, tidak hanya cukup tertuang di dalam kitab suci. Oh, kitab suci mengajarkan kepada saya harus jadi orang yang sabar. Udah selesai. Oh ya, saya harus jadi orang sabar. Tetap aja Anda nggak bisa sabar. Ya, mau berdoa berapa kali pun juga tidak bisa bikin Anda jadi sabar, karena hati yang bersih tidak bisa didapat dengan cara berdoa. Ya, kalau hati yang bersih itu bisa didapat dengan cara berdoa, kalau penghancuran kilesa atau kotoran batin bisa didapatkan dengan cara berdoa, ya enak sekali. Sebenarnya seneng juga sih kalau bisa ya. Iya nggak sih? Hah? Ya enggak, Anda pasti seneng kan kalau bisa kan? Karena kan mudah, sayangnya kan nggak bisa itu, nggak bisa.